itu akhlak kada akan bisa kita capai, kada akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui kayak apa ibadah kepada Allah. Dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui kayak apa akhlak tuh nang disuruh tuh, kayak apa akhlak nang baik, bagaimana akhlak nang kita disuruh untuk menjauhinya. Jadi disitulah perannya ilmu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai orang berkata bahwasanya nang penting ya beradab ilmu tuh nomor 2 kada mau, kada ada ilmunya kayak apa tahu? Ini diantaranya tuh ilmu tuh diantaranya itu salah satu hal yang sangat penting. Makanya kelebihan yang diberikan Allah bagi orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis kebaikan, diberikan Allah nilai bagi orang tersebut melebihi daripada nilai ia menjenguk 1000 orang yang sakit. Orang tuh ada garing 1000 orang kita ilangi saya. أخلقه واجعله من عبادك الصالحين اللهم احفظه من شر الزمان وشر أهل الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على من وبه أسلمنا الصالحون وإلى حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وصدر الإمام الحبيب الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي معدوي ثم إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح الإمام الحبيب أبو بكر بن محمد الصقاف ثم إلى روح الإمام الحبيب صالح بن محسن الحبيب تنقل ثم إلى روح الإمام حبيب زيد بن أحمد العيد ثم إلى روح الإمام شيخ محمد رشد بن عبد الله المنجري ووصولهم وفروعهم شيء لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para keluarga sabarapaan rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan pada malam hari ini dengan qudrat dan iradat Allah, hidayah, taufik dan inayah Allah, kita dapat bersama-sama berhadir, berkumpul, bertemu di tempat ini dengan niat, tujuan dan harapan kita semoga perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang mendatangkan curahan rahmatnya Allah, perkumpulan yang menjadikan sebab akan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, perkumpulan yang menjadi sebab bagi kita di mana Allah Subhanahu wa taala mempermudah akan segala urusan-urusan kita dan dilancarkannya akan rezeki-rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang untuk kita sabarataan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para keluarga sabarataan rahimakumullah, di mana di antaranya dalam kesempatan pada malam hari ini tak lama lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang bersejarah di dalam Islam. Dan memang sebahagian ada mungkin sudah yang malam ini melaksanakan acara maulid. Jadi ada macam-macam tuh, artinya tuh ada yang hari esok itu termasuk sudah malam ini, ada juga nang hari Kamis. Tapi antara dua tuh nang mana-manakah tuh masing-masing aja lagi. Di antaranya kita hendak umpat nang mana. Intinya apa? Di bulan Rabiul Awal, bulan yang masyhur kita kenal sabarataan, dengan bulan di mana dilahirkannya seorang pemimpin umat yang mulia, seorang pemimpin yang diberikan oleh Allah daripada akhlak-akhlak kepribadian yang sangat luar biasa mulianya, dan beliau pula diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membagusi daripada akhlak-akhlak umatnya, akhlak-akhlak manusia. Karena dengan akhlak yang mulia ini salah satu jalan agar merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Akhlak yang mulia akan menjadikan ibadah yang kita kerjakan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya ada bait syair yang mengatakan, la yanfa'ul fityana husnu wujuhihim idza kanat al akhlaqu ghayra hisan. Kada ada manfaat ketampanan wajah seorang pemuda jikalau akhlaknya itu jahat. Bahasa kitanya, biar nang kaya apa aja rupa, artis nang kaya apa aja, tapi akhlaknya seperti akhlak Abu Jahal, maka ini orang kada ada nilai baik di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan akhlak yang mulia inilah yang dimana dinampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah kepada umat-umatnya, sehingga akhlak yang bujur, akhlak yang bagus akan diantaranya melahirkan ketakwaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis beliau, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan perkara yang memasukkan manusia itu ke dalam surga adalah yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, baiknya akhlak.
Karena bisa dipastikan apabila orang itu mempunyai sifat takwa dalam dirinya, pasti ini orang dalam dirinya pula mempunyai akhlak yang mulia. Karena ini dua hal yang tidak akan bisa dipisahkan dan terpisahkan. Tapi perlu disadari, hal yang demikian tidak akan bisa didapat, baik itu ketakwaan, baik itu akhlak, kada akan bisa kita capai, kada akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui kayak apa ibadah kepada Allah. Dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui kayak apa akhlak tuh nang disuruh tuh, kayak apa akhlak nang baik, bagaimana akhlak nang kita disuruh untuk menjauhinya. Jadi disitulah perannya ilmu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai orang berkata bahwasanya nang pentingnya beradab ilmu to nomor 2 kada mau, nung kada ada ilmunya kayak apa tahu? Ini diantaranya tuh ilmu tuh diantaranya itu salah satu hal yang sangat penting. Makanya kelebihan yang diberikan Allah bagi orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis kebaikan, diberikan Allah nilai bagi orang tersebut melebihi daripada nilai ia menjenguk 1000 orang yang sakit. Orang tuh ada garing 1000 orang, kita ilangi saikung sampai 1000, diberikan Allah nilainya besar tuh udah pahalanya. Tetapi masih diantaranya kelebihan yang diberikan Allah lagi melebihi yang demikian, ketika orang itu nuntut ilmu, ketika orang itu hadir di majelis ilmu, Allah berikan lebih daripada yang demikian. Soalnya ada hadapan hakun kita sawat 1000 orang menghilangi orang negari. Rumah sakit aja ada hadapan 1000 orang, konyok-konyok menghilangi. Itu yang sulit benernya menghilangi pupuluran ng garing dihabisahkan yun ang alin. Ang banyak benar to. Balimbay sa pulo jarigi aja ba han. Kawah aja to, mampu aja. Tapi kada hakon. Pat di antaranya ke rumah sakit atau kemana ba ilang lah. Ya minimal kalau kita kawah aja mampu aja, nang apakah dibawakan? Kada terkadang tuh mamanggar aja di rumah sakit tuh pandir. Laku dimakani nang menang ada ampun orang tuh dah. Kulitnya kada ketahuan kan hilang dah orangnya. Itu dah. Jadi nilainya luar biasa. Dan diberikan Allah kelebihan lagi orang yang nuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu itu diberikan kelebihan oleh Allah melebihi daripada orang yang mengantarkan 1000 jenazah. Orang 1000 orang yang mati umpatnya mengantarakan juga pagana benar pahalanya toh. Tetapi masih diberikan Allah kelebihan bagi orang yang nuntut ilmu dan orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ini salah satu kemuliaan yang luar biasa diberikan Allah. Jadi akhlak yang mulia, sifat ketakwaan kada akan bisa kita raih, kita dapatkan dengan cuma-cuma kecuali dimodali dengan ilmu. Ya terkadang ada seseorang itu hanya berpikir, berpegang lawan akalnya saja. Nah ini benang bahaya tuh. Ba'dul hukama mengatakan man i'tasama bi aqlihi dhalla, kalau orang tuh berpegang lawan akalnya, fanatik lawan akalnya sendiri, ini orang bisa nantinya sesat. Kenapa bisa yang demikian dikatakan? Karena kalau orang yang berpegang lawan akalnya aja, ia kada akan mungkin hakun mengerjakan sesuatu kalau di luar logikanya, di luar akalnya. Sekalipun Allah nama nyuruh. Sedangkan akal kita kada akan sanggup, kada akan bisa mencerna sampai, karena akal kita terbatas. Kita kada akan kawa memikirkan di antara hukum-hukum Allah, sunnatullah, itu akal kita terbatas, kada akan kawa. Kalau orang yang berpegang lawan akalnya aja terus, ini kada akan percaya dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena seluruh mukjizat para nabi dan rasul itu di luar akal manusia. Akal kada akan sampai memikirkan yang demikian. Kalau dengan akalnya aja, inilah yang bahaya tuh. Dia kada akan percaya dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada para aulia-aulia Allah. Kalau ini hanya berpegang dengan akalnya aja, fanatik dengan akalnya aja. Ini yang bahaya benar tuh. Sedangkan hukum-hukum Allah terkadang bisa kada sesuai lawan akal kita, tapi sudah ditentukan oleh Allah. Di mana contohnya? Di antaranya tuh, coba kalau kita lihat, ada di antaranya bahwasanya azan, bang bahasa orang kampung lah, itu kan digunakan hanya untuk melaksanakan ibadah sembahyang, khususnya sembahyang yang wajib.
disunatkan azan dan iqamah. Tetapi ternyata ada juga di antaranya yang diberlakukan azan itu selain daripada untuk sembahyang. Terkadang orang mengetahui bahwasanya azan dan iqamah itu hanya gasal sembahyang aja. Tetapi ternyata ada azan itu disunahkan bukan hanya tertentu untuk sembahyang. Di antaranya apa yang disunahkan azan? Ini azan disunahkan tapi kada disunahkan qamat ada yang disunahkan azan serta disunahkan qamat. Contohnya yang disunahkan azan dan disunahkan qamat adalah ketika bayi yang baru lahir disunahkan diazankan telinga sebelah kanan dan diiqamahkan telinga sebelah kiri. Azan dibangakan lain ditakbirakan teman-teman hari raya lahirnya saja takbiran yang bejakan. Azan itu sunat tuh nah, azan lawan qamatnya. Di mana lagi yang disunahkan tuh azan? Sunnah azan tapi kada disunahkan qamat. Di antaranya fi udhunil mahmum, sunat diazanakan di telinga orang yang sedih, orang yang galau. Bila ada tuh ungut orang tuh paraki bangakan menuani. Kalau kue kawan tekan ada ungut galau orang menyebut doa ini tuh pindah lain aja paraki azanakan di telinganya yang kanan tuh nah. Nah itu termasuk waswis daripada syaitan juga tuh gangguannya tuh nah. Nah, mahmum indal mahmum bi'udhunil mahmum dari orang yang sedih dan duka cita. Di antaranya lagi wal ghadban, ketika orang itu sarik sunat diazanakan. Misalnya di rumah bini mamai bang nang laki parana itu coba kita dan bilang asal muya pada mendengar nih oh mamai aja berdiri pian ambil air wudhu berdiri menghadap kiblat bang saya nyaringnya karena itu sunat diazanakan dah. Kemudian apa lagi di antara yang sunat diazankan indal harib, ketika kamandahan kebakaran itu sunat azan. Orang kamandahan itu disunahkan azan, jangan betilanjang. Ini ada orang sesara orang bahari udah aja diupati kamandahan mau kayu kot ini di hubungan orang subalah betilanjangan. Woi, ayo bang di atas jurang penampakannya aja penampakan terus. Atau kada mau padam api itu bertambah barau karena pasakan hantu api kawannya. Itu jangan lagi tuh. Itu orang bahari itu yang di kampung-kampung orang bahari aja. Itu sesarahnya aja. Itu haram yang demikian tuh jangan hendak lagi nangga itu. Surah disunatakan azan, tapi azan ini saya ikung kan jangan beretaan. Beretaan azan siapa lagi untuk apa jahi apinya? Saya ikung kan. Itu tuh sunat indal harib. Nah, ketika orang itu dalam kemandahan kebakaran itu sunatakan azan. Kemudian lagi di antaranya termasuk disunahkan azan itu ketika sesaknya tentara bahasa kitanya ketika melihat musuh itu banyak benar asal ada sanggup ini melawan. Nah azan insyaallah diberikan Allah kemudahan kemenangan. Zaman Rasulullah itu bila melihat di antaranya musuh-musuh ini banyak benar. Nah azan doh itu insyaallah dimudahkan oleh Allah. Kalau kue kena ada pertemuan musuh dilihat asal ada sanggup aku seorangan menghadapi bang dahulu. Ada di antaranya luar biasa. Dan ketika musafir anak tulak dah itu disunatkan azan tapi kada sunat qamat. Nah, tapi mun ada orang juga azan lawan kakamatnya misalnya orang anak umrah atau haji misalnya lalu ini azan. Nah azan itu misalkan totong azan kamatnya berenai juga jangan ditakut-takut. Ya ada aja juga yang demikian ambilannya. Makanya oleh karena itu kada cukup kita hanya dapat mengetahui satu pendapat aja. Bila mengetahui hanya satu pendapat kebanyakannya pasti menyalahkan lawan yang lain. Karena pendapatnya itu karena parasanya udah bujur. Padahal ada pendapat yang lain. Makanya ulama kada seikum, madhab kada sebuting aja. Ada juga diantaranya pendapat itu tuh nang sunnahnya tuh azan lawan khamatnya. Nah ada juga jadi berenai aja. Nah, jangan protes. Nah itu diantaranya ada yang demikian. Contoh yang di luar akal lagi dalam hukum Allah, dalam di luar akal sembahyang sunnah sebelum melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha dan sesudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya makruh. Yang sunnah. Kan banyak kebiasaannya kita tak.
bila hendak mengerjakan sembahyang hari raya itu kan ke masjid atau ke langgar tuh naikkan tuh lalu sembayangan ada hulu tak apakah nang digawi dahulu tahiyatul masjid napa-napa Tuhan. Padahal di situ dikatakan bahwasanya makruh. Nah, lalu di sini beda-beda pendapat. Di antaranya kalau inya mazhabnya Imam Malik, nah mazhab Imam Malik mazhab beliau ini mengatakan makruh hukumnya sembahyang sunnah sebelum dan sesudah melaksanakan salat Id itu apabila sembahyang hari rayanya dilaksanakan di tanah lapang, misalnya di lapangan. Nah di situ jadi nang makruhnya itu sembahyang sunnah sebelum dan sesudahnya. Tapi kalau mengerjakannya di langgar misalnya atau tempat ibadah di masjid itu ada makruh di sini. Nah, itu mazhabnya Imam Malik. Kenapa jadi yang ada makruh mazhab Imam Malik? Karena mazhab Imam Malik nang disunahkan tuh mengerjakan salat Id itu di tanah lapang, kada di masjid. Kalau di masjid itu diantaranya makruh. Nah itu kan jadi kalau ini menggawi di masjid itu kadang dimakruhkan jadinya sembahyang sunnah sebelum dan sesudahnya, karena itu menyalahi daripada nang gawian nang sunnah sudah nang mereka itu menyunahkan tuh di tanah lapang, tapi berhubung kita menggawinya itu di masjid kan sudah menyalahi tuh diantaranya. Makanya kata mazhab Imam Malik di situ ada apa kadang dimakruhkannya. Jadi bila ada orang nang sembahyang misalnya di masjid tuh kan sembahyang sunnah jangan juga tuh ada belajar tuh kalau kurang ambil umpat di situ. Nah itu jadi kan usah kita tuh bingung. Kemudian diantaranya ada lagi mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya makruhnya itu nang dimanakah mengerjakannya sembahyang Id nih, maka makruh mengerjakan sembahyang sunnah itu sebelumnya aja, sebelum melaksanakan salat Id itu aja. Sesudahnya ada apa-apa. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, kata beliau makruh hukumnya melaksanakan sembahyang sunnah sebelum dan sesudahnya salat Id bagi si imam. Itu asalnya bah bagi si imam. Makmum bang, kalau makmumnya kata mazhab Imam Syafi'i tergantung makmum. Bila makmumnya tuh kada mendengar khutbah imam atau jauh duduk misalnya kada sampai pengeras suara ke situ toh kada mendengarinya, nah itu kada makruh gazan si makmum tadi hendak sembahyang sunnah. Tapi mun mendengar aja kata mazhab Imam Syafi'i tetap makruh sebagaimana imam. Nah itu diantaranya kalau secara akal kita kan banyak sembahyang itu baik bagus, tapi kada sabarataan. Contohnya sudah pertemuan dahulu kita pada itu nah sembahyang sunnah bagus baik dan derajatnya pun termasuk derajat yang diberikan Allah kelebihan mendatangkan mahabbah kecintaan Allah bagi orang yang ketujuh mengerjakan nang sunnah. Tapi ibadah sembahyang sunnah ini kada kawa juga sakahendak kita menggawinya. Ada juga waktu tu nang tertentu nang jangan menggawinya, waktu haram orang menyambat makruh tahrim. Sudah dipadahakan tuh waktu nang 5 tuh nang gak ada boleh kan sembahyang sunnah tuh sudah kita padai ada beberapa hal. Pertama sembahyang sunat mutlak, 1 sembahyang sunat nang ada sebabnya tadudi, 2 sembahyang sunat nang ada sebabnya berumbai, 3 nang keempat sembahyang sunat nang sebabnya itu tadahulu. Nah 4 macam ini beda-beda nih nang kada boleh dikerjakan di waktu nang 5 macam itu hanya 2 aja nang ada boleh. Pertama sunat mutlak nang kada ada istilah bersebab dan berwaktu dah minta nang kada boleh, lawan sembahyang sunnah nang sebabnya tadudi. Nah 2 macam ni nang kada boleh digawi nang di waktu 5 nang sudah kita padahakan dahulu dah. Artinya kada sabarataan itu bahwasanya akal kita ini bisa menangkap ataupun ya kita memikirkan sesuatu hal yang demikian tentang hukum-hukum dalam agama ini. Makanya tuh bila orang lawan akal aja iya nang bingung. Kenapa aja bulan puasa baru kok jadi batal menganyangi kada? Nyelawan akal. Sahkan lo kuna membatalkan puasa ini nang menganyangi aja kah nang menyamani kin ada nang membatalkan. Jangan sarana nang menganyangi aja. Itu. Tapi bangja buktinya kan diantaranya batal puasa memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Besuntik bangja, besuntik tuh ada batal. Besuntik tuh di mana orang mencocok dahulu. Namun di luang murid nggak mau. Ini kan kada, artinya rongganya kada terbuka, nang dicocoknya tuh. Impus misalnya tuh kamu mah impus dimuntung lah mau ambatal. Itu jadi bilanya bulan puasa awak garing jangan takutan besuntik macam besi siupan mengalihi. Nah itu diantaranya kan makruh aja hukumnya yang demikian.
kada membatalkan akan puasa. Jadi kada kawal lawan akal. Banyak hal-hal yang demikian. Nah, jadi diantaranya bahwasanya orang yang berpegang lawan akalnya aja balak inya akan sesat ini orang nantinya. Karena bila di luar logika, di luar akal inya kada akan bisa memakainya, menerapkannya, mengerjakannya. Kemudian lagi diantaranya kata ba'dul hukama man istaghna bimalihi qalla, kalau orang itu merasa dirinya itu kaya dengan hartanya, maka orang yang kaya ini pastilah dia itu akan merasa kurang terus, merasa sedikit terus, merasa kademayu terus apabila orang berpegang hanya lawan hartanya aja. Karena sebenar-benarnya orang yang kaya itu adalah orang yang dimana Allah berikan sifat qanaah dalam dirinya. Ketika dia merasa cukup atas apa yang diberikan Allah, itulah orang yang kaya sebenarnya. Sekalipun hartanya itu kada banyak, sekalipun hartanya sedikit, tapi sifatnya dalam dirinya itu merasa cukup, itulah sebenarnya orang yang kaya. Dan sebaliknya, orang yang paling miskin, orang yang luar biasa miskin itu adalah orang yang hartanya banyak, tapi sifat qanaah kada ada dalam dirinya. Dia merasa kurang aja terus, itu uni orang berarti masih miskin ngarannya. Biar banyak kayak apa aja hartanya. Jadi sifat qanaah merupakan salah satu sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ini termasuk orang yang dijadikan oleh Allah satu figur contoh suri tauladan yang baik untuk diikuti oleh seseorang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan kelebihan orang yang mengikuti akan Rasulullah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, ada hiburannya tuh Muhammad kalau mereka tuh bujur-bujur mengaku cinta lawan Allah, mengaku sayang lawan Allah, mengaku beriman lawan Allah, maka suruh mereka tuh untuk mengikuti akan engkau. Bila seseorang itu mampu mengikuti Rasulullah, dua kemuliaan yang diberikan Allah. Pertama diantaranya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada orang tersebut. Buah daripada cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni daripada dosa kesalahannya. Karena biarlah kayak apa aja, diantaranya banyaknya kesalahan seseorang, tapi orang ini orang yang benar-benar kita cintai, maka pasti kita akan bisa memaafkan orang tersebut. Itulah buah daripada kecintaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kesalahannya. Jadi Rasulullah termasuk salah seorang yang menjadi panutan, yang menjadi contoh bagi seluruh makhluk, seluruh yang ada di alam semesta ini. Termasuk para anbiya Allah yang lain, banyak mereka itu yang hendak benar umpat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita nikmat yang paling besar tanpa kita minta, tanpa kita kehendaki, Allah memilih langsung kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika kita sudah lahir ke dunia, sudah Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kada pernah kita nang menangis minta lawan Allah, tapi Allah seorang nama handaki kita sebagai umat Nabi Muhammad. Coba kita lihat daripada nabi-nabi yang terdahulu, banyak nang hendak. Nabi Musa hendak menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kada mampu, kada kawal lagi. Sedangkan kita dijadikan oleh Allah ini kenikmatan yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah diantaranya mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah Al-Quran, yang kada akan bisa dirubah, yang kada akan bisa rusak, yang kada akan bisa hancur, dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Inilah termasuk kemuliaan yang luar biasa. Selain daripada Al-Quran adalah kemuliaan yang diberikan Allah, anak cucu zuriat-zuriatnya Rasulullah akan selalu dijaga, selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir masa, sampai akhir zaman. Nah, disinilah di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga sabarataan rahimakumullah. Jadi banyak diantaranya bila datang bulan Rabiul Awal, mayoritas kita orang muslim di seluruh penjuru dunia, mereka itu luar biasa bergembira menyambut daripada bulan kelahirannya Rasulullah dengan melaksanakan, mengadakan berbagai
berbagai macam acara kegiatan-kegiatan yang mendatangkan daripada kebaikan-kebaikan. Ada pembacaan Maulid Al-Habsyi, ada di antaranya pembacaan burdah dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan sekali yang mereka mengaku cinta lawan Rasulullah, mengaku menjadi umat Nabi Muhammad yang saban tahun memperingati hari kelahirannya Rasulullah. Sangat disayangkan bagi mereka, tetapi mereka yang melaksanakannya ini nang kada mereka paham, nang kada mereka pikirkan itu, mereka tuh berani meninggalkan hal nang Nabi itu kada senang. Banyak orang itu meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, nang Rasulullah kada senang apabila umatnya mengerjakan yang demikian. Itu banyak tuh. Di mana di antaranya? Terkadang tuh paluh liiran, bahara kuat ngesan mulak nih. Bayang ada. Banyak tuh. Banyak benar tuh. Sakalnya Nabi gak senang loh kok bilang kayak itu tuh. Kawa-kawa kita baruhan ganal tuh menyambut kelahirannya Rasulullah. Bayang gak ada. Kayaknya pulang besaruan datang kena sanja uang bercurut pulang hantunya datangan. Itu tuh ngarannya itu jurang beri makannya itu. Makanya di antaranya dia ada kan guru Muhammad itu hendak bila ada orang yang benazar, kisah orang benazar nih, benazar kemana-mana ini sudah kubur wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ada mampan juga, ada manjur juga nih nazar nih. Jadi ujar nang laki kita benazar kalain pang pulang mamu lo ko pacangan kabul. Nah, panggaran nazarnya tapi ini kita benazar nah ke kubur wali sudah kita kemana-mana kada kabul belum nih. Kita benazar pang pulang ini nah. Kita bila kabul hajat kita nih kita beri makan hantu, beri makan setan. Sekalinya pian mbah ucap namanya kada lawas dikabulakan Allah. Nah, nazar nih datang tuan guru. Takun kami guru menazar bila inya kabul nazar kami ini nah hajat kami ini kami hendak beri makan setan. Ujian ng guru nih mun kawal bahan dari ikam tuh setan tuh ada tapi kalau kau dilihat ikam kayak apa enggak ada beri makan nih kada guru kan kada akun bukan apa-apa kena nazar kami ini nazar pak datangi tuan guru nang seikong nih tak pintar nang seikong nih. Nah kayak ini aja jangan tuan guru nang seikong nih ikam bila ikam hendak menazar nang demikian juga ikam tuh sanja berdiri di pinggir tembok. Nah di tang langgar kah tang masjid kah berdiri ha bila ada orang lalu nang kada tatahu muha tangkap. Ketika orang maghrib tuh sanja tuh ada nang lalu kada tatahu muha orang tuh ada tatahu di supannya tangkap bawai ke rumah makanan. Karena apa aja dulu nah tutup pang sitannya. Jadi sekalinya pian mahadang di pinggir timbuk, omak kada katangkapan, sakawah habis. Banyak bener sekalinya. Ya ada orang nama itu tak. Tak masuk bulan Maulid itu nah, yang banyak bener tuh. Nah, terkadang ada juga yang sekarang yang tak buka sudah pikiran mereka tuh, asal ada sanggup lagi aku ya terkadang tuh, hendak napa-napa kada kawat. Nah itu diantaranya jadi kebanyakannya sudah yang demikian. Makanya terkadang itulah pernahlah seseorang yang ketika hendak melaksanakan maulid, hendak melaksanakan acara salamatan, hendak melaksanakan acara haul seminggu berdahulu ada nang setengah bulan berdahulu memikirkan iwak nang apa. Saruan ingat mana paluh liiran mikirakan cubahlah biar memikirakan kada sembahyang tuh nang kayak itu tuh juga tapi kirakannya jarang ada. Nah inilah nang kebanyakannya tuh. Nah, jadi bila inya ada dananya bila kawa aja nukar nah, tahu di rumah aja kita tuh diantaranya tuh mun kawa tuhan mun inya kada kawa juga ya kada banyak semampu kita tapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Kenapa? Karena kalau kita melalaikan kewajiban kita, bukannya Rasulullah itu malah senang lawan kita, tapi malah sakit hati melihat umatnya. Gara-gara aku ya Rasulullah pacangan buah nikam nanggainya aku ada hendak pacangan dituntut di hadapan Allah. Itu. Jadi bisa-bisa kita aja lagi diantaranya tuh nang kayak apa, nang bagus, nang kayak apa, nang bujur-bujur, menyenangkan mendatangkan daripada rahmatnya Allah. Bila bulan Maulid ingatakan jangan lagi ini banyak sudah ini bila ketika sudah berkumpulan tak kumpulan sudah di antara undangan-undangan tuh bila hendak memulai itu bacakan salawat kada usah badala tupat badala duman
Kesenang apa? Nanti itu kan banyak bener dong aja. Sama alihin kayak itu lain pulang. Tenang banyak tenang sudah jangan lagi. Lawan bila inya orang itu sudah pembacaan waktu ba'asrakal itu tuh jangan pang berebut lagi. Nang bergantung harajit dah. Di rumah anak tuha juga makanya ingat gelembungan 5 biji. Kesenang apa? Boleh waktu asrakal jangan bukan cucu. Kainah aja bila ada waktu mbah bulikan kah enak bila udah turunan. Jangan waktu asrakal ketika asrakal sudah ada pemimpin tuh mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'asyiral hadirin wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hadirkan hati-hati kalian wahai ma'asyiral hadirin. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah itu hadir di hadapan kalian. Umatnya kayak Nabi hadir ngundang sakampungan ini orang 40 nang mulut. Kayak Nabi hadirnya membagi awak. Ada aja tuh berpikir kayak itu juga malah pahi berpikir makanya akal kita ada sampai pun hendak berpikir lihat di bulan itu sabigi kawasan duniaan tuh. Mengerikan matahari itu sabigi aja adalah naungannya saduniaan sama tuh sabigi mampu tuh. Jadi kan usah berpikir lagi di luar akal yang dipikirkan ngalu kepala banyak aja pikiran yang perlu dipikirkan lagi. Kan mikirkan itu tuh di antaranya tuh nah kebanyakannya sudah akhir zaman ini. Nah, jadi di antaranya himbauan kalau kita itu ingin menyenangkan hati Rasulullah, ingin melaksanakan acara Maulidir Rasul, kerjakan sesuai apa yang dituntut di dalam agama, sesuaikan dengan apa kemampuan kita, jangan sampai kita paksakan sehingga menjadikan ibadah-ibadah nang Allah menyuruh, nang Rasulnya menyuruh, kita akan tinggalkan begitu saja, jangan lagi yang demikian. Ini di antaranya. Para keluarga sabarataan rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan keberkahan daripada Allah, keberkahan daripada Rasulullah, sekilas tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Ada beberapa hal di antara akhir zaman ini, ibadah yang sangat luar biasa pentingnya di akhir zaman ini. Yang pertama yaitu sedekah. Itu diantaranya termasuk yang bagus benar, apalagi amalan gawian akhir zaman ini sedekah, karena jarang ada yang demikian. Buktinya di mana? Terkadang kita kadang memikirkan orang yang dihiga kita dalam keadaan kelaparan sedangkan kita nyaman memakan. Terkadang kita kadang merasakan kayak apa perasaan orang lain yang kadang kawan dia menukar makanan yang demikian sedangkan kita pamer begitu saja. Bila hendak ke mana tuh hai guys kami sekeluarga makan betalang segadalan kambing begungan. Kawan bakal ada duit melihat di status gabul loh HP ibu kambing. Jadi antaranya beri beres. Nah, jadi di lain orang berdagang kan, orang berdagang lain kisah pulang. Itu termasuk penyakit aina juga. Itu termasuk dah. Di antaranya hati-hati benar dah. Nah, jadi disusungkuplah membacakan anak berbagi dua. Ini kada usah. Posting ada bapak juga. Nah, orang mandang taliur. Ya, itu tuh kan jadi kasihan orang. Lain orang tuh nama melihat tuh nang nyaman-nyaman itu lebihan kami udah jahat. Ini kada suah tuh. Paras benar. Itu di antaranya tuh nang kebanyakannya dijaga pada saat. Jadi sedekah akhir zaman tuh bagus benar. Kemudian lagi di antaranya berbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara amal yang bagus dilakukan di akhir zaman ini di antara amal-amal yang ada, ibadah-ibadah yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umatnya Nabi Muhammad yang bukan hanya kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi yang kita perlukan pengakuan Rasulullah nantinya di hadapan Allah bahwasanya kita ini benar-benar termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hingga sini mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pertemuan malam hari ini. Salah ilah perlu banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa ila hadratil Thahir Rasul al-Fatihah. إياك
نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتجر بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا